Kenapa ya kita nggak pernah bisa bener-bener bener? Semua orang pernah ngerasa paling bener. Tapi gimana kalau saya kasih tahu bahwa sebenarnya nggak ada satupun di dunia ini orang yang bisa benar-benar benar. Kita semua pernah ada di momen itu. Debat panjang, capek, karena semuanya merasa paling benar. Dan kita sering pulang dari perdebatan itu dengan satu keyakinan yang kuat, bahwa kitalah yang benar. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, gimana kalau otak kita sendiri yang sedang membohongi kita? Bukan karena bodoh, bukan karena jahat, tapi karena sebenarnya itulah cara kerja otak manusia. Nah, momen ini adalah momen untuk membuat kita bukan menjadi orang yang gak punya pendirian. Justru sebaliknya, ini adalah cara kita supaya bisa menjadi pribadi yang tenang, gak mudah kepancing emosinya, dan bisa lebih lapang ketika ketemu orang dengan cara melihat dunia yang sebenarnya beda dengan kita. Karena mungkin loh ya, mereka tuh gak salah. Hanya mereka cara memandang yang beda dengan kita. Dan satu hal yang penting, ini bukan sekedar filosofi. Pemikir terbesar sepanjang sejarah akhirnya sampai di kesimpulan yang sama. Aristoteles misalnya, sudah ribuan tahun yang lalu sudah menemukan sesuatu yang mengejutkan, bahwa kebenaran itu bukan satu. Ada kebenaran yang bisa diverifikasi dengan fakta, ada kebenaran yang hanya berlaku dengan logika, dan ada pengalaman yang lahir dari pengalaman pribadi. Masalahnya ya, kita sering berdebat dengan standar berbeda tanpa pernah menyadarinya. Immanuel Kant pernah menyimpulkan bahwa kita tidak pernah benar-benar melihat dunia apa adanya. Yang kita lihat itu adalah versi dunia yang sudah difilter oleh pikiran kita sendiri. Ibnu Al-Farabi misalnya, seorang ilmuwan Islam di abad ke-10. Dia bilang bahwa kebenaran itu punya tingkatan, dan kebanyakan dari kita tidak pernah akan mencapainya. Bahkan, para fisikawan pun angkat tangan tentang kebenaran ini. Heisenberg misalnya, dengan teori ketidakpastiannya, membuktikan bahwa di level kuantum, yaitu partikel terkecil dalam semesta, tidak pernah bisa diketahui secara pasti posisinya ada di mana saat ini juga. Bukan karena teknologinya belum canggih, tapi karena hukum alam itu sendiri yang melarang kita untuk mengetahui. Dan ada lagi, Einstein pernah berkata bahwa matematika yang pasti tidak bisa menjelaskan realitas secara akurat. Dan matematika yang bisa menjelaskan realita ternyata tidak bisa pernah dijamin kebenarannya. Nah, kalau Einstein dan Heisenberg ajakkan tangan, kira-kira seberapa yakin kita sih dengan kesimpulan kita yang kita buat tentang orang lain? Otak kita suka mengarang dan kita percaya dengan karangannya. Pernah nggak sih kita baca berita, hanya judulnya aja, lalu dalam hitungan detik kita sudah punya kesimpulan tentang orangnya, kita udah tahu siapa yang salah, kita udah tahu apa yang seharusnya terjadi, bahkan kita sudah siap untuk berdebat. Padahal kita baru aja baca judulnya. Ada sebuah konsep yang menjelaskan kenapa ini terjadi pada semua orang tanpa terkecuali. Namanya ladder of inference atau tangga kesimpulan. Dicetuskan oleh Chris Agris, seorang profesor Harvard yang menghabiskan hidupnya mempelajari bagaimana manusia mengambil kesimpulan. Dan yang dia temukan cukup mengejutkan. Bayangkan sebuah tangga. Di anak tangga paling bawah ada kejadian nyata. Fakta mentah, belum ada interpretasi. Kita membaca sebuah judul berita, itu faktanya, hanya itu. Tapi otak kita tidak berhenti di sana. Kita memilih bagian yang mana yang kita perhatikan,
bagian yang paling mengejutkan, bagian mana yang paling memancing reaksi. Lalu kita tambahkan makna berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan apa yang kita pernah lihat sebelumnya. Terus kita buat asumsi, orang pasti begitu. Kejadian seperti itu pasti karena itu. Lalu kemudian kita tarik kesimpulan. Kita putuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan kita di puncak tangga, kita sudah punya keyakinan penuh, siap dibagikan, siap diperdebatkan. Semua itu hanya dari sebuah judul. Yang berbahaya itu bukan tangganya. Semua otak manusia punya tangga ini, dan itu memang fungsinya supaya kita bisa berpikir cepat. Yang berbahaya itu adalah ketika kita lupa bahwa kita sedang menaikin tangga dan kita mengira bahwa kita masih di lantai dasar. Kita mengira bahwa kita bereaksi terhadap fakta, padahal kita bereaksi terhadap cerita yang otak kita sendiri yang sebenarnya mengarang. Lain kali ya, ketika kita merasa yakin sekali tentang seseorang yang baru kita baca beritanya, coba tanya pada diri sendiri, aku ini sedang bereaksi terhadap fakta atau bereaksi terhadap karangan otakku sendiri? Itu aja udah cukup untuk membuat kita sedikit lebih bijak dari kebanyakan orang. Kita tidak pernah melihat dunia. Kita hanya melihat versi kita sendiri. Ada dua orang duduk di ruangan yang sama, menyaksikan kejadian yang sama, mendengar kata-kata yang sama. Lalu keduanya keluar dan punya cerita yang benar-benar berbeda tentang apa yang baru saja terjadi. Siapa yang benar? Immanuel Kant adalah filsuf Jerman abad ke-18 yang dianggap sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Dan begitu kita mengerti tentang apa yang dia temukan, cara kita melihat perbedaan pendapat tidak akan pernah sama lagi. Kant membedakan dua hal. Yang pertama adalah dia sebut noumena, dunia sebagaimana adanya, realita yang sesungguhnya, yang benar-benar terjadi. Yang kedua dia sebut sebagai fenomena, dunia sebagaimana kita tangkap, realita yang sudah melewati filter pikiran kita. Dan kesimpulan dari Immanuel Kant yang mengejutkan itu adalah intinya kita tidak pernah bisa mengakses noumena. Tidak ada satupun manusia di dunia yang bisa melihat dunia apa adanya. Setiap yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan sudah diproses oleh otak kita. Sudah dibentuk oleh pengalaman kita. Sudah diwarnai oleh keyakinan kita yang sudah dibangun sejak kecil. Atau dengan kata lain, yang kita sebut sebagai kenyataan adalah sesungguhnya interpretasi. Bayangkan dua orang menonton berita tentang seorang pengusaha yang bangkrut. Satu orang melihatnya dan berkata, ini bukti kerja keras saja tidak cukup. Namun orang lain melihat kejadian yang sama berkata, ini bukti bahwa dia tidak cukup disiplin. Nah, keduanya menaiki tangga yang sama, tapi dengan pijakan yang berbeda. Karena filter yang mereka bawa ke tangga itu sudah terbentuk jauh sebelum mereka baca berita hari ini. Yang mereka lihat itu bukan kenyataan. Yang mereka lihat adalah cerminan dari perjalanan hidup mereka masing-masing. Ini bukan berarti kebenaran itu nggak ada. Ini berarti kebenaran yang kita pegang selalu lebih kecil dari kebenaran yang sesungguhnya. Dan kalau kita mampu memahami itu,
kita tidak akan mudah menghakimi orang. Saya ulangi, kalau kita bisa benar-benar memahami itu, kita tidak akan mudah menghakimi orang. Kita tidak akan mudah merasa bahwa kita atau cara pandang kita itu adalah satu-satunya yang benar. Kita akan sering bertanya daripada langsung menyimpulkan. Kebenaran itu punya tingkatan dan kebanyakan dari kita belum sampai ke sana. Kita semua pernah merasa bahwa kita sudah cukup tahu untuk menilai sesuatu, cukup tahu untuk menyimpulkan, cukup tahu untuk menghakimi. Tapi gimana kalau sebenarnya rasa cukup tahu itu justru adalah tanda bahwa kita sebenarnya belum cukup tahu. Abu Nasr al-Farabi adalah ilmu dan filsafat Islam abad ke-10. Di dunia barat, dia dikenal sebagai the second teacher atau guru kedua setelah Aristoteles. Dan salah satu pemikirannya yang paling dalam adalah tentang akal manusia dan kenapa tidak semua orang bisa mengakses kebenaran yang sama. Al-Farabi mengatakan bahwa akal manusia itu tidak berada dalam satu level yang sama. Akal itu bertingkat. Di tingkatan yang pertama, ada akal yang masih berpotensi. Kita punya kemampuan untuk berpikir, tapi belum benar-benar menggunakannya. Di tingkatan yang kedua, ada akal yang aktif berpikir. Kita mengolah informasi, kita mempertimbangkannya, kita mulai bertanya. Dan kemudian di tingkatan ketiga, ada akal yang sudah terlatih. Kita tidak hanya berpikir, tapi kita sudah berpikir dengan lebih jernih, lebih sabar, lebih rendah hati terhadap keterbatasan kita sendiri. Al-Farabi bilang, kebanyakan manusia menghabiskan seluruh hidupnya di tingkatan pertama dan kedua. Merasa sudah berpikir, padahal belum benar-benar mulai. Bayangkan, ada seseorang yang baru belajar masak sebulan, contohnya, atau kayak saya baru belajar bikin kopi dengan V60. Saya sudah bisa membuat berbagai jenis kopi. Saya udah merasa, wah, masakan saya atau kopi saya udah makin enak, caranya paling benar. Terus saya ketemu seorang barista atau brewer yang lebih profesional, atau ibaratnya ketemu sama siapa ya juara dunia lah gitu ya, juara dunia misalnya si John dari Fugol Coffee ya. Terus dia mencicipi kopi saya dan dalam hanya 1 detik dia sudah ngelihat apa yang kurang. Itu bukan karena saya yang bodoh, kurang pengalaman, tapi memang ada hal-hal yang hanya bisa diketahui setelah melewati perjalanan yang panjang. Dan yang paling penting adalah saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu, atau seorang pemula itu tidak tahu apa yang tidak dia ketahui. Inilah yang para psikolog modern sebut sebagai Dunning-Kruger effect. Semakin sedikit yang kita ketahui, semakin yakin kita merasa. Tapi Al-Farabi sudah lihat hal ini 1000 tahun lebih awal. Maka pertanyaannya adalah bukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Pertanyaannya adalah sudah sampai di mana perjalanan akal kita masing-masing? Apakah kita sudah cukup rendah hati untuk mengakui bahwa perjalanan itu belum selesai? Di bagian berikutnya kita akan sampai pertanyaan terakhir. Kalau kebenaran hakiki itu sulit dijangkau, bagaimana kita seharusnya hidup? Bagaimana kita bersikap terhadap perbedaan yang ada di sekitar kita? Dan jawabannya lebih sederhana dari yang kita bayangkan.
Kalau kebenaran itu sulit dijangkau, bagaimana kita seharusnya bisa hidup? Kita sudah menyempuh perjalanan yang cukup panjang dalam video ini. Dan mungkin ada yang bertanya, kalau kebenaran itu tidak ada atau sulit dijangkau, kalau otak kita punya keterbatasan, atau bahkan fisikawan dan filsuf terbesar pun angkat tangan, lalu apa gunanya semua ini? Kita sudah tahu dari ladder of inference bahwa otak kita menaiki tangga dari satu fakta ke kesimpulan tanpa kita sadari. Kita sudah tahu dari Immanuel Kant bahwa dunia yang kita lihat selalu merupakan interpretasi, bukan kenyataan yang sesungguhnya. Dan kita sudah tahu dari Al-Farabi bahwa akal itu bertingkat dan perjalanannya belum selesai untuk kebanyakan dari kita. Tapi ini bukan alasan untuk menyerah, justru sebaliknya. Semua yang kita pelajari dalam video ini bukan untuk membuat kita meragukan segalanya, tapi ini untuk membuat kita lebih jujur tentang keterbatasan kita, lebih sabar ketika menghadapi perbedaan, lebih ringan ketika menjalani hidup, karena kita tidak lagi merasa menjadi pihak yang harus selalu benar. Dan itu bukan kelemahan. Itu adalah bentuk dari kebijaksanaan yang langka. Terus secara praktis apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, sebelum berdebat, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini tentang fakta yang bisa diverifikasi atau tentang nilai, asumsi, dan pengalaman pribadi. Karena keduanya butuh pendekatan yang berbeda. Yang kedua, biasakan untuk melengkapi informasi sebelum menyimpulkan. Bukan karena kita lambat, tapi karena kita tahu betapa mudahnya otak kita mengarang cerita. Yang ketiga, ganti kalimat "kamu salah" dengan perspektif kita berbeda. Bukan karena kita tidak punya pendirian, karena kita tahu bahwa dua hal bisa benar dari dua tempat yang berbeda. Dan yang terakhir, keempat, ini yang paling sulit. Belajarlah untuk merasa nyaman dengan ketidakpastian. Karena ketidakpastian itu bukan musuh. Ketidakpastian adalah tanda bahwa kita masih berpikir. Di video ini kita sudah bertemu dengan pemikir-pemikir terbesar sepanjang sejarah. Aristoteles mengajarkan kita bahwa kebenaran itu bukan satu. Ada yang diverifikasi dengan fakta, ada yang berlaku dalam logika, dan ada yang lahir dari pengalaman pribadi. Dan kita sering berdebat keras hanya karena kita memakai standar kebenaran yang berbeda tanpa pernah menyadarinya. Immanuel Kant mengingatkan kita bahwa dunia yang kita lihat selalu merupakan interpretasi. Al-Farabi mengajarkan bahwa akal itu bertingkat dan perjalanannya itu belum selesai untuk kebanyakan dari kita. Dan Heisenberg maupun Einstein membuktikan bahwa sains pun tidak bisa menjamin kepastian. Dan mereka semua pada satu kesimpulan yang sama, bahwa manusia yang paling bijak bukan yang paling banyak tahu, tapi yang sadar tentang betapa banyak yang dia tidak tahu. Socrates menyebutkannya ribuan tahun yang lalu dengan kalimat yang sangat sederhana. Aku tahu bahwa aku tidak tahu. Hidup ini terlalu singkat, teman-teman, untuk dihabiskan dengan selalu merasa benar. Tapi hidup ini juga terlalu indah untuk dijalani tanpa pernah bertanya, apakah cara pandang kita sudah cukup luas untuk melihat lebih banyak kebenaran? Terima kasih sudah menemani saya dalam perjalanan video ini. Semoga kita bisa hidup lebih tenang, lebih lapang, dan lebih bijak setiap harinya.